sedangkan negara maju hanya 35%. Berarti kalau Indonesia itu merupakan suatu negara ekonomi berkembang, berarti masih ada 40% warga Indonesia yang menderita penyakit hipertensi. Terus sebetulnya apa sih itu hipertensi, darah tinggi atau gludruk itu, Bu? Ya, kita harus tahu, Ibu, Bapak, bahwa hipertensi adalah tekanan darah yang lebih atau sama dengan 140 per 90 mm Hg. Ini menurut klasifikasi tekanan darah menurut JNC, Joint Nation Community. Ya. Terus Bapak Ibu juga harus mengetahui tentang klasifikasi hipertensi, bahwa hipertensi itu ada 2 macam, Ibu, Bapak. Ya, ada yang sudah tahu? Belum? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, bahwa hipertensi esensial atau biasa disebut dengan hipertensi primer. Jadi hipertensi primer ini hipertensi yang memang murni hipertensi, tidak ada penyakit penyerta, ya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah hipertensi sekunder, yaitu tekanan darah tinggi yang penyebabnya dapat diidentifikasikan. Itu mungkin ada penyerta penyakit ginjal, Pak Munir, penyakit ginjal atau mungkin penyakit jantung, gitu ya. Terus kita biasanya itu apa ya, yang kita rasakan ada gelisah, suka tidur. Nah, terus kita harus bisa mengetahui tentang tanda dan gejala hipertensi. Bapak, Ibu, ada yang sudah tahu tanda dan gejalanya? Mungkin dari keluarganya mungkin ada yang menderita gelisah, terus suka tidur, ternyata diperiksakan gagal hipertensi. Ada yang seperti itu? Ya, oke, kita lanjutkan ya tentang tanda dan gejala hipertensi. Itu meliputi 1. Gelisah, terus 2. Sukar tidur, 3. Sesak napas, 4. Sakit kepala, 5. Lemah, lelah, terus pegal di bahu, dada berdebar, pandangan menjadi kabur, terus mata berkunang-kunang. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di antara tanda dan gejala ini memang ada yang merasakan, mungkin ada 2 atau 3, itu segeralah kontrol, kontrol minimalnya ke puskesmas, kontrol untuk tensi, jangan-jangan hipertensi. Ya, lanjut. Itu rangkaian apa, Bu? Mana? Iya, betul, rangkaian. Kalau hanya 1 saja? Hanya 1, ya memang kita kan, Bu, apalagi usia lebih dari 30 tahun ya Pak, harus tetap sering mengontrol tekanan darah minimalnya ya. Tadi malam saya udah bisa tidur, malah tensinya 100 masalahnya. Lah itu mungkin terus diulang lagi tadi itu. Itu kembali lagi nanti nih. Ini sukar tidur 100. Mungkin Bapak semalam cemas, gelisah, iya. Nanti itu ada penanganannya di sini Pak. Nanti bukan gejala hipertensi, bukan? Ya bukan, karena itu sih cuma 1. Salah 1 mungkin sekitar apa namanya bisa 2, 3 kayak gitu ya. Makanya untuk apa ya, biar kita itu tidak terkacaukan, langsung kita minta tensi gitu, minta tensi ya Pak ya. Gitu. Ayo lanjut. Faktor yang sebagai pemicu hipertensi yaitu 1, stres. Stres di sini itu karena kita biasanya sering ada suatu masalah bertubi-tubi, Pak, Bu. Biasanya ibu rumah tangga masalah ini jadi stres, rutinitas. Lah itu bisa menjadi faktor hipertensi. Yang kedua, faktor usia. Bagi laki-laki biasanya umur di atas 25 tahun itu resiko ya, resiko untuk riwayat untuk jadi hipertensi. Terus menurut penelitian memang usia wanita itu sekitar 50 tahun ke atas itu waktu menopause itu biasanya juga pemicu hipertensi. Terus yang ketiga, riwayat keluarga Bapak Ibu.
Jadi nek misale di rumah itu memang ada keluarga yang sudah terkena hipertensi, segeralah memeriksakan diri untuk kontrol tekanan darah. Nih Pak, Bu, jangan sampai keluarga kita terkena hipertensi, kita juga terkena hipertensi. Keturunan Mbak. Halo? Keturunan. Iya betul, riwayat keluarga, keturunan. Terus selanjutnya itu konsumsi garam berlebih. Jadi ibu-ibu biasanya di rumah kalau misalnya masak itu garamnya kurang, itu kurang goreng gitu nih. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa terlalu banyak konsumsi